Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Debang Sidukusuma, saya mahasiswa jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Penentuan Harga Jual Kendaraan Bekas Jenis Vespa Klasik di Wilayah Buleleng. Baik, yang pertama itu ada bab 1, pendahuluan, latar belakang. Dunia jual beli kendaraan sekarang ini telah berkembang pesat, khususnya pada roda 2 kendaraan para penghobi yaitu Vespa klasik. Belakangan ini tren Vespa klasik jenis BB tahun 1960 sampai 1965, Vespa Sprint tahun 1968, 1978, Vespa PTS 100 tahun 1976 sampai 1984, dan beberapa Vespa klasik lainnya dengan harga yang melonjak pesat tinggi jika dibandingkan dengan harga baru dikeluarkannya motor tersebut. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang penentuan harga jual Vespa klasik di wilayah Buleleng dikarenakan menentukan harga Vespa klasik itu sangat susah, apalagi bagi kaum awam yang memiliki Vespa klasik dan ingin menjual di pasar dengan jenis Vespa yang langka seperti Vespa FBB tahun 1960 sampai 1965, Vespa Sprint tahun 1968 sampai 1978, Vespa PTS 100 tahun 1976 dan sampai 1984, dan beberapa jenis Vespa klasik lainnya. Sangat sulit menentukan bagi masyarakat awam, apalagi beberapa tahun belakangan ini harga Vespa klasik naik drastis dan banyak artis yang mengikuti tren Vespa klasik tersebut. Dengan mencari jenis-jenis Vespa klasik yang langka, para kolektor barang antik juga banyak mengincar Vespa klasik sehingga menyebabkan Vespa klasik menjadi langka dengan jenis tertentu sehingga menimbulkan harga Vespa klasik menjadi naik drastis. Peneliti melakukan penelitian di Buleleng dikarenakan peneliti melihat perkembangan di Vespa di Buleleng mulai ramai. Bisa dilihat dari banyaknya adanya klub Vespa seperti North Bali Scoot, Family Scooter Club, TMV Bali, dan masih banyak klub-klub lainnya di wilayah Buleleng. Beberapa dari grup tersebut memiliki akun Instagram untuk mempermudah bagi yang ingin bergabung di klub Vespa. Mereka juga mengupdate kegiatan klub mereka di akun Instagram klub Vespa mereka masing-masing. Agar lebih jelas mengetahui bagaimana pendapat penjual ataupun pembeli Vespa klasik dalam membeli kendaraan Vespa klasik, maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan kedua belah pihak, antara pendapat si penjual dan dalam menjual Vespa klasik dan si pembeli dalam membeli Vespa klasik, baik itu saat bernegosiasi ataupun kenapa konsumen berani membeli Vespa klasik dengan harga yang sangat mahal jika dibandingkan dengan harga Vespa klasik baru dikeluarkannya dari pabrik, supaya tidak terjadinya tumpang tindih pendapat antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli dalam membeli Vespa klasik. Keunikan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah saya melakukan penentuan harga jual kendaraan bekas dengan jenis kendaraan roda 2 yaitu Vespa klasik, dan juga melakukan wawancara antara dua belah pihak, antara si penjual dan dalam menentukan harga jual kendaraan dan si pembeli dalam membeli Vespa klasik. Itulah yang tidak ada di penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian terdahulu yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Menentuan Harga Jual Sepeda Motor Bekas dengan Pendekatan Logika Fuzzy Inference System Mamdani yang ditulis oleh Imam Sunato dan Lukman tahun 2015 hanya meneliti tentang kendaraan roda 2 yang umum-umum saja, tidak spesifik dengan jenis apa dan tahun berapa kendaraan tersebut, dan juga memfokuskan pada penentuan harga jual kendaraan bekas roda 2 dengan satu narasumber saja, yaitu si penjualnya saja. Sedangkan saya melakukan antara dua narasumber, antara pendapat penjual dan pembeli. Identifikasi masalah penelitian. Penelitian tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Penentuan Harga Jual Bekas Kendaraan Klasik Vespa Klasik di wilayah Buleleng. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana cara menentukan harga jual kendaraan bekas jenis Vespa Klasik menurut penjual klasik Vespa Klasik, dan juga wawancari salah satu pembeli Vespa Klasik dalam membeli suatu kendaraan yang sudah tua namun langka dan mahal di pasaran jual beli kendaraan bekas roda 2. Rumusan masalah. Dalam konteks ini, masalah dari penelitian ini adalah bagaimana cara menentukan harga jual kendaraan bekas jenis Vespa klasik menurut penjual Vespa klasik, dan juga wawancara salah satu pembeli Vespa klasik dalam membeli suatu kendaraan yang sudah tua namun langka dan mahal di pasaran jual beli kendaraan roda 2. Bab 2. Kajian pustakanya. Kajian penelitian relevan, yaitu yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Imam Sunato dan Lukman. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Frans Setiawan, Willy Dwi Nugroho, dan Dinarsari Purwaningrum 2015 yang berjudul Penentuan Harga Mobil Bekas dalam mempertimbangkan harga baru, harga bekas, kondisi mobil, dan harga bekas produk sejenis merek lain menggunakan fisiologi. Penelitian dilakukan oleh Ami Hilda, Agustin, GK, Kadina,
dan Tezio Kode Bagus Oke 2016 yang berjudul Penetapan Metode Fusi Sugeno dalam untuk menentukan harga jual sepeda motor bekas, dan beberapa peneliti lain-lainnya juga ada. Yang kedua, landasan teori. Adapun landasan teorinya itu harga pokok penjualan, yaitu yang dimaksud dengan harga pokok penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual, atau bisa dikatakan perhitungan HPP merupakan perbandingan antara seluruh harga yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga barang yang dijual dengan hasil dari barang yang dijual atau nilai-nilai dan harga jual. Yang kedua itu ada pendapat harga jual. Menurut Baru Swasta dan Irwan, harga adalah jumlah uang atau ditambah beberapa produk kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Adapun model penelitian, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di daerah Buleleng tentang bagaimana penentuan harga jual kendaraan bekas jenis Vespa klasik menurut penjual Vespa klasik. Bab 3, metode penelitian. Rancangan penelitian metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti ini bertujuan mengetahui bagaimana menentukan harga jual kendaraan bekas Vespa klasik di wilayah Buleleng. Lokasi dan objek penelitian. Lokasinya ada di DNE Vespa Buleleng, bengkel yang beralamat di Jalan Gelatik nomor 10 Singaraja, sekaligus tempat jual beli oleh owner akun Instagram Urgi Garage. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan harga jual kendaraan bekas jenis Vespa klasik menurut penjual Vespa klasik. Selain itu, peneliti juga mewawancari salah satu pembeli Vespa klasik dalam membeli suatu kendaraan yang sudah tua namun langka dan harganya yang mahal di pasaran jual beli kendaraan bekas roda 2. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik akun Instagram yang menjual Vespa klasik di wilayah Buleleng, sekaligus pemilik bengkel Vespa yang bernama DNE Vespa, yaitu Putudio Pratama. Subjek kedua dalam penelitian ini yaitu pembeli Vespa klasik EBB tahun 1965 dan Vespa PTS 100 tahun 1978 bernama Dewi Putu Brahma Sadana. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang valid dan aktual, maka di dalam peneliti ini penulis menggunakan metode pengumpulan data seperti teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga alat-alat instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Informan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah penjual Vespa klasik, yaitu Putudio Pratama Wijaya, dan juga Dewa Putu Brahma Dana, yaitu pembeli Vespa klasik. Teknik analisis datanya, menurut Miles and Huberman tahun 2012, terdapat 3 teknik analisis data. Kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data. Peneliti ini menggunakan triangulasi sumber. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Adapun gambaran umum lokasi penelitian di Vespa adalah bengkel Vespa klasik sekaligus tempat memajangnya Vespa klasik yang dijual dan tempat transaksi jual beli Vespa klasik. Selain itu, di belakang lokasi bengkel adalah rumah pemilik bengkel Vespa klasik, yaitu Putudio Pratama, yang berlokasi di Jalan Gelatik nomor 10 Singaraja, Bali, kode pos 8116. Bengkel ini memiliki luas 150 meter persegi. Sejarah bengkel DNE Vespa, tempat transaksi jual beli Vespa, dan sejarah penjual memulai bisnis Vespa klasik. Diperoleh dari informan, yaitu jadi awal mula bengkel DNE Vespa ini berdiri adalah awal mula saya menggeluti ini menurut si penjualnya ya. Putudio Pratama menggeluti Vespa jual beli Vespa klasik bermula dari ayah saya Pak Rio yang sangat menyukai Vespa klasik. Dari beliau muda, beliau juga mengikuti berbagai klub Vespa di Bali. Dari sana beliau memiliki banyak teman mekanik Vespa dan beliau belajar tentang mesin Vespa, dari memperbaiki hingga membongkar mesin Vespa tersebut sehingga bisa direstorasi juga sehingga menjadi seperti baru lagi. Beliau belajar semua itu secara otodidak sampai akhirnya beliau memiliki pelanggan yang lumayan ramai, sehingga beliau memutuskan untuk membuka bengkel untuk Vespa klasik di rumah pada tahun 2012. Pertengahan beliau memberikan nama untuk bengkelnya yaitu DNE Vespa yang berlokasi di Jalan Gelatik nomor 10 Singaraja, Bali. Singkat dari nama bengkel DNE Vespa adalah dari nama saya Dio dan nama adik saya Ade. Bengkel DNE Vespa melayani servis, restorasi, dan lain-lainnya untuk Vespa klasik. Seperti itu kata Putudio Pratama, narasumber. Menentukan harga jual kendaraan
bekas jenis Vespa klasik menurut penjual Vespa klasik dan juga mewawancarai salah satu pembeli Vespa klasik dalam membeli suatu barang yang sudah tua namun langka dan mahal di pasaran jual beli kendaraan bekas roda 2. Melihat pertama itu ada melihat kondisi atau melihat biaya perbaikan kendaraan atau disebut juga kayak motor bakalannya. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disebutkan bahwa dalam proses melihat kondisi kendaraan Vespa klasik terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan baik dari segi harga, kelengkapan surat, kondisi bodi, kondisi mesin, kondisi kelistrikan, sampai mengecek nomor rangka dan nomor mesin apakah sudah sesuai dengan surat-suratnya untuk dapat menentukan harga jual kembali Vespa klasik tersebut. Serta agar mendapat suatu laba, lalu menentukan harga jual kendaraan Vespa klasik sesuai dengan harga di pasaran. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sunodo dan Lukman 2015 yang menyatakan bahwa penentuan harga jual Vespa motor bekas dapat menerapkan logika Fuji Inference System Mamdani. Dengan ini, dealer-dealer dapat menggunakan sistem ini untuk membantu penentukan harga jual sepeda motor bekas, di mana harga jual yang dihasilkan sudah sesuai dengan harga jual standar sepeda motor bekas di pasaran. Yang kedua ada perolehan harga awal kendaraan. Jadi didapatkan hasil bahwa dalam perolehan harga awal ini akan membantu kita dalam menentukan harga penjualan yang akan dilakukan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan manfaat harga pokok penjualan yang digunakan sebagai patokan menentukan harga pokok penjualan. Yang ketiga, ada survei harga pasaran kendaraan Vespa klasik pada website. Pada hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari penjual kendaraan Vespa klasik, yaitu dinyatakan bahwa fungsi website ada dalam penentuan harga jual sangat penting. Karena dengan melihat harga pasaran internet atau website tersebut, dapat membantu memberikan rata-rata harga penjualan yang pas kepada konsumen. Yang keempat ada menentukan harga pokok penjualan atau HPP. Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa harga pokok penjualan dapat diperoleh dengan melakukan akumulasi dari harga yang ditambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan kendaraan serta hasil dari pencarian harga jual pada website. Hal ini sejalan dengan strategi penentuan harga jual yang berisikan harga yang ditentukan untuk sebuah produk dan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan pada akhirnya tingkat laba. Yang kelima ada menentukan target laba yang diingat penjual. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan laba penjual kendaraan Vespa klasik ini kita juga perlu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan negosiasi harga sehingga didapatkan kesepakatan harga yang baik menurut penjual maupun pembeli, sehingga penjual bisa memutarkan uangnya kembali dan tidak mengalami risiko tidak mendapatkan laba ataupun rugi, atau yang disebut juga dengan pakpo. Selain itu, peneliti ini mendapat hasil wawancara dengan pihak konsumen atau pembeli, yaitu Dewa Putu Brahmasyadana sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancaranya itu dengan narasumber Bram, dengan disimpulkan bahwa daya tarik konsumen mengenai kendaraan Vespa klasik saat ini tergolong tinggi. Selain itu, memiliki tren tersendiri di kalangan anak muda dan terdapat histori pada Vespa klasik tersebut. Itu juga yang membuat harga Vespa mahal, namun diminati banyak penggemarnya. Dengan memiliki Vespa ini dapat dijadikan suatu investasi dalam jangka waktu tertentu bagi si pemilik. Implikasi penelitian. Implikasi teoritis dari temuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris berdasarkan teori dalam menentukan strategi atau manfaat dari harga pokok penjualan atau HPP pada penentuan harga jual kendaraan bekas jenis Vespa klasik di wilayah Buleleng. Pada implikasi praktis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui proses penentuan harga jual kendaraan bekas jenis Vespa klasik di wilayah Buleleng serta mengetahui pendapat konsumen tentang harga Vespa klasik dan yang mahal belakangan ini. Bab 5 atau penutup. Rangkuman. Banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga jual produk bekas, terutama kendaraan bekas. Faktor-faktor yang diperlukan untuk menentukan harga jual pokok bekas adalah harga baru produk tersebut, harga bekas produk tersebut, kondisi produk, dan harga produk bekas jenis semerek yang sama di pasaran. Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang di atas yaitu mengetahui cara menentukan harga jual kendaraan bekas jenis Vespa klasik menurut pendapat penjual Vespa klasik, supaya masyarakat awam yang memiliki Vespa dan ingin menjualnya mengetahui cara menentukan harga jual kendaraan yang ingin dijual. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di bengkel DNA Vespa yang terletak pada Jalan Gelatik nomor 10 Singaraja, Bali. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang
data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Kesimpulan. Dalam menentukan harga jual kendaraan bekas jenis Vespa klasik sudah sesuai dengan kriteria pada teori harga pokok penjualan serta penetapan harga jual terkait kondisi Vespa yang sudah tua dan tahun pembuatannya sudah lama, tapi harga Vespa tidak pernah turun. Dari pertama kali dikeluarkannya Vespa klasik, namun sering berjalannya tahun-tahun, harga Vespa melambung tinggi dan semakin ramai peminatnya dikarenakan Vespa semakin langka dan juga Vespa banyak memiliki histori tersendiri bagi pemiliknya, itu yang menyebabkan harga Vespa mahal di pasaran penggemar. Yang belakangan ini tren Vespa klasik sangat tinggi di kalangan anak muda. Itu juga yang menyebabkan harga jual Vespa klasik semakin tinggi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat menjadi tahu bagaimana cara menentukan harga jual Vespa klasik dan mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan harga Vespa itu mahal dan di kalangan para penghobi Vespa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu konsumen Vespa klasik menyebutkan bahwa daya tarik Vespa klasik ini tergolong tinggi karena kendaraan ini sudah tidak diproduksi lagi oleh pabrik sejak tahun 2007, yang memberikan kesan antik dan langka. Selain itu juga Vespa juga memiliki histori sendiri bagi penggemarnya dan menjadi tren di kalangan anak muda mengendarai ataupun mengkoleksi Vespa klasik. Itulah menyebabkan konsumen berani membeli kendaraan tersebut dengan harga mahal dan tergolong tinggi. Saran bagi penjual Vespa klasik. Adapun saran yang dapat diberikan kepada penjual yakni agar mampu lebih mengembangkan serta meningkatkan pemasaran kendaraan Vespa klasik tidak hanya di satu media sosial saja, namun di berbagai media sosial. Jika ingin barang dagangan cepat laku dan bisa lebih cepat memutarkan uang kembali, lebih baik mematok harga tidak terlalu tinggi dan tidak melebihi harga pasaran untuk mendapatkan laba sehingga lebih cepat laku dan bisa memutarkan modal usaha kembali untuk membeli barang dagangannya. Selain itu diharapkan penjual membuat pembukuan tentang biaya-biaya yang terdapat pada Vespa klasik yang akan dijual agar lebih mudah mengetahui harga pokok penjualannya atau HPP dan juga berapa laba yang didapatkan dari penjualan satu unit kendaraan tersebut. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan kajian-kajian teori yang mampu mendukung penelitian ini yang tentunya terkait dengan harga pokok penjualan atau HPP dan penetapan harga jual kendaraan karena peneliti dilakukan ini dasari masih memiliki kekurangan. Yang diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas lagi tempat melakukan penelitian seperti di Kabupaten Badung, Gianyar, dan lain-lainnya. Diharapkan juga peneliti selanjutnya menambahkan penentuan harga jual kendaraan yang ingin diteliti seperti kendaraan penghobi, contohnya mobil hardtop, dan masih banyak lagi kendaraan penghobi yang harganya tidak masuk akal untuk dilakukan peneliti selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi.